Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar banin dan banat semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengelompokan tumbuhan. Bu Dani, apa sih manfaatnya kita belajar tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Nanti Bu Dani akan kirimkan berupa PDF ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebutkan di situ ada tumbuhannya ya. Nanti diskusi bersama orang tua. Yang kedua, mengagumi ciptaan Allah berupa tumbuhan. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah dengan melihat betapa Allah sempurna menciptakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagian besar yang kita makan berasal dari tumbuhan. Maka kita harus peduli terhadap tumbuhan. Yang keempat, sebagian besar yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari tumbuhan. Contohnya kertas, contohnya lagi pakaian dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka dari belajar mengenai tumbuhan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan buta flora. Bu Dani, buta flora apa sih? Buta flora adalah ketidakmampuan untuk melihat atau menyadari tumbuhan di lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari tumbuhan kita jadi lebih peduli terhadap tanaman yang ada di sekitar kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelompokan tumbuhan yang pertama berdasarkan keping bijinya. Ada dua. Yang pertama disebut monokotil, yaitu tumbuhan yang biji buahnya berkeping satu. Contohnya adalah padi, salak, dan jagung. Yang kedua disebut dikotil, yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua, disebut tumbuhan dikotil. Contohnya mangga, kacang tanah, durian. Nah, ini adalah gambar contoh monokotil. Yang ini adalah contoh dikotil. Pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan jenis akarnya. Yang pertama berakar serabut, yaitu tumbuhan yang memiliki akar menyerupai serabut ya. Jadi kalau akar serabut itu semua akarnya hampir besarannya itu hampir sama ya. Kemudian yang kedua itu berakar tunggang ya. Nah, kalau akar tunggang ada akar pokoknya, kemudian ada cabang-cabang akarnya, dan cabang-cabang akarnya itu berasal dari akar pokok dan akar cabangnya itu kecil-kecil ya. Mari kita lihat contoh-contohnya berikut ini. Nah, ini adalah contoh berakar serabut. Kemudian yang ini adalah contoh berakar tunggang. Untuk tumbuhan berakar tunggang bisa dilihat di gambar, ada akar pokoknya yang lebih besar dari akar-akar yang lain atau akar cabang dari akar pokoknya ya. Berbeda ya dengan yang tadi Bu Dani sebutkan, kalau akar serabut semua akarnya itu besarannya itu sama ya. Nah, kalau akar tunggang ada satu akar yang paling besar yang disebut dengan akar pokok. Pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk tulang daunnya. Bu Dani, tulang daun tuh yang mana sih? Nah, bisa dilihat di gambar ya, tulang daun yang mana. Nah, kalau sudah diamati tulang daun yang mana, mari kita lihat ada 4 jenis bentuk tulang daun. Yang pertama itu menyirip ya. Nah, susunan tulang daunnya itu seperti sirip ikan ya. Kemudian ada daun menjari. Nah, susunan tulang daunnya itu seperti susunan jari tangan manusia. Yang ketiga, daun sejajar, yaitu susunan tulang daunnya garis-garis lurus sejajar. Yang keempat, daun melengkung, yaitu susunan tulang daun melengkung di mana ujung-ujung daun melengkung terlihat menyatu. Mari kita lihat gambar-gambar dari contoh. Berikut adalah contoh daun yang bentuk tulang daunnya menyirip.
yaitu daun salam. Nah, ada di sekitar kita ya. Mamah kita suka masak opor menggunakan daun salam. Kemudian ada daun mangga, ya, ada juga di sekitar kita. Silahkan coba lihat lebih dekat, lebih nyata lagi gitu ya. Kemudian ada contoh daun jambu biji, itu menyirip ya seperti sirip ikan. Selanjutnya adalah contoh tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya yang sejajar, yaitu tumbuhan alang-alang ya. Alang-alang juga banyak, silahkan lihat, teliti, amati apakah betul sejajar ya. Contohnya lagi adalah daun pandan. Mamah kita suka ngolek pakai daun pandan. Kemudian ada daun jagung, silahkan amati lebih dekat lagi. Contoh selanjutnya yaitu bentuk tulang daun yang melengkung. Contohnya daun genjer ya. Ini biasa ditumis sama orang tua kita ya. Kemudian ada daun sirih, termasuk tumbuhan herbal. Coba diamati ya, banyak di sekitar kita. Kemudian ada daun gadung. Contoh selanjutnya bentuk tulang daun yang menjari. Ada daun pepaya, daun singkong, daun anggur. Jika kalian menemukannya di sekitar kalian, amati ya. Jangan dilalui begitu saja ya. Supaya apa? Supaya apa yang kalian pahami ketika kalian mengamati secara langsung, insya Allah akan bertahan lama ingatan kalian ya. Insya Allah. Pengelompokan tumbuhan yang terakhir atau yang keempat yaitu berdasarkan jenis batangnya ya. Yang pertama batang berkayu. Nah, batang berkayu ini, tumbuhan jenis ini yaitu ukurannya itu dapat bertambah besar ya. Jadi dari yang kecil lama-lama menjadi besar ya. Kenapa? Karena batangnya memiliki kambium gitu ya. Nah, contohnya adalah pohon jambu, mangga, jeruk, dan lain-lain. Yang kedua itu berdasarkan jenis batangnya, ada batang yang disebut batang basah. Kenapa disebut batang basah? Karena memiliki ciri berair dan lunak. Contohnya bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain. Coba kalau misalkan pas bantuin mama metikin bayam, coba dipotek tuh batangnya, berair tidak ya. Kemudian yang ketiga disebut batang rumput karena memiliki ciri yang berongga dan memiliki ruas yang terlihat nyata. Contohnya adalah pohon jagung, tebu, padi, dan lain-lain. Alhamdulillah, pembahasan kita di bab 1 semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh wapri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.